Halo, apa kabar? Senang sekali saya Hersman Munarif dan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, terima kasih Anda dalam perjalanan masih menyempatkan bisa ngobrol bersama kami ya. Saya tahu bahwa Anda baru pulang dari Pekanbaru ya. Tadi pagi itu Anda duet kuliah subuh bersama dengan Ustadz Akal Sehat, Ustadz Abdul Somad ya. Oke. Oke, Mbak, nggak apa-apa ya. Di tengah perjalanan kita bisa ngobrol sebentar ya. Kita sempatkan dulu ngobrol dengan dengan para viewer kita, Bung Rocky. Seorang mahasiswi di ITB ini karena membuat meme Jokowi dan Prabowo sedang berciuman itu ditangkap oleh polisi. Dia disangka dengan Undang-Undang ITE dan ancaman hukumannya sangat berat sampai 12 tahun. Padahal ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini pasti bukan dalam arti harfiah berciuman begitu ya. Ini ada makna politisnya karena yang membuat ini adalah seorang mahasiswi desain grafis dari ITB. Jadi kalau nggak bisa diterjemahkan dan diartikan secara harfiah harusnya gitu. Ya, tentu kasus ini akan jadi kasus yang agak unik atau bahkan jadi kasus yang abu-abu. Apakah abu-abu artinya apakah ini pidana? Apakah ini kebebasan berekspresi? Apakah ini karya seni instalasi? Mengingat sang mahasiswi adalah bersekolah di jurusan desain seni rupa ITB. Ini soal yang akan jadi debat panjang tuh, karena harus ada semacam analisis mendalam, ekspresi apakah yang hendak ditampilkan oleh meme itu. Di dalam kondisi psikologis apakah sang mahasiswa menulis atau merancang atau mendesain meme itu. Dan ini akan menimbulkan kontroversi baru karena kita hidup sekarang di dalam dunia yang lain, dunia yang sifatnya semiotik, dunia yang sifatnya hermeneutik. Semiotik hermeneutik artinya penuh tanda. Apakah itu secara fisik harus dinyatakan sebagai perbuatan yang dimaksudkan oleh undang-undang? Bagaimana kalau itu semacam abstraksi untuk memancing atau menimbulkan imajinasi yang sekedar lucu? Kan itu soalnya. Jadi akan banyak saksi ahli yang akan dipanggil oleh pengadilan untuk menunjukkan sebetulnya ini kasus atau karya seni. Di situ uniknya kasus ini, dan saya kira ini akan meledakkan kembali satu dimensi baru di dalam politik kita, yaitu sebut aja ketegangan psikologis antara mereka yang ingin memprotes melalui meme dan mereka yang was-was kalau wajahnya itu dimemkan oleh siapa saja tuh. Tapi sekali lagi saya justru menunggu bagaimana kalau dia di sidang ini jadi semacam panggung baru untuk memperlihatkan jenis estetika di era disruption dan isi politik dari meme itu. Nah, kalau bisa ditemukan delik di situ ya oke, nggak ada soal. Tetapi menurut saya itu bukan delik, susah untuk menemukan delik. Kekurang ajaran, keisengan, kekonyolan, bahkan kelucuan, semuanya ada di situ. Ya, apa yang akan didakwakan di dalam kasus yang multifaset itu, multi interpretasi itu. Tapi oke, kita tunggu bagaimana kasus itu kemudian masuk di dalam perdebatan publik lagi. Amnesty International bahkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden itu menyarankan agar polisi ya melepas sang mahasiswi ya, karena kalau dia dijerat ini ya bakal banyak kasus serupa ya. Kalau Anda sendiri, posisi Anda bagaimana, Bung Rocky, melihat persoalan ini? Ya, saya coba membuat prediksi. Kalau kasus ini masuk ke pengadilan, ada berapa banyak meme sejenis dengan tafsir yang bermacam-macam juga harus diadili. Atau ada berapa banyak produk baru mengikuti meme ini karena kesel. Misalnya kan netizen bisa kesel, sialan masa meme begitu aja diadil, lalu rame-rame bikin meme yang lebih gila lagi itu. Bagaimana kasus itu ditafsirkan oleh pengadilan? Kalau setiap hari ada meme yang sama sejenis diproduksi dan kelihatannya udah banyak betul, menyangkut tokoh-tokoh publik, menyangkut wakil presiden apalagi, itu kan banyak betul. Jadi kalau dia jadi presiden, maka demi tertib hukum akan ribuan tiap hari itu meme yang diajukan untuk diperiksa di pengadilan. Akan begitu banyak mahasiswa, karena ini
juga kita mesti lihat bagaimana cara mahasiswa mengekspresikan pikirannya itu. Kan kejahilan memang ada di situ. Tapi kelihatannya ini bukan kelihatannya. Saya beranggapan bahwa ini bukan delik itu soalnya tuh. Pak Jokowi juga berkali-kali dibuatkan meme, Pak Prabowo juga dibuatkan meme. Jadi kegembiraan mahasiswa adalah mengolok-olok memang. Nah, mengolok-olok itu mesti ditafsirkan oleh pakar psikologi, apakah mengolok-olok itu pidana. Kalau mengolok-olok secara politik, apakah itu termasuk penghinaan kan? Jadi kemungkinan itu sebelum kita bicara tentang pasal apa yang akan dituduhkan, di awal kita udah lihat bahwa ini akan jadi apa istilah hukumnya, causa celebre, jadi kasus yang akan diselebrasikan justru tuh. Nah ini wacana semacam ini yang mesti dengan hati-hati polisi tentu harus memproses itu, karena ada laporan mungkin atau apakah ini delik material sehingga nggak perlu ada laporan. Ini permulaan yang membuka kembali wacana perdebatan antara mana yang politik, mana yang estetik. Sesungguhnya meme semacam ini kan mewakili perasaan publik, dan kalau tindakan semacam itu dijerat dengan pasal penghinaan bahkan kemudian pelanggaran undang-undang ITE, saya pikir dampaknya ini malah akan buruk ya bagi pemerintahan yang kini sedang memerlukan dukungan dari publik loh. Situasi yang sekarang seperti ini, ekonomi sedang memburuk dan kemudian juga kohesivitas warga sedang juga buruk. Kalau ada hal-hal yang semacam ini pemerintah nanti nggak bisa jadi solidarity maker loh kalau begini. Ya tentu ini bukan isu yang berdiri sendiri itu. Meme itu jadi semacam simpul atau kunci dari segala macam kritik yang seolah-olah hendak memperlihatkan bahwa tidak ada jarak ideologis antara pemimpin sebelumnya dan pemimpin berikutnya. Tidak ada perbedaan paradigma antara kebijakan sebelumnya dan kebijakan pemerintahan hari ini. Kan kita mesti membaca itu tuh. Dan kemampuan para mahasiswa itu sudah teruji di lapangan. Poster macam-macam, setiap demonstrasi ada aja poster yang sifatnya satiris, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai penghinaan. Jadi kasus semacam ini akan terus tumbuh di dalam era ketika sosial media itu bisa memproduksi dan bahkan mengamplifikasi isu di dalam masyarakat. Isunya mungkin isu standar, tetapi karena dia masuk di dalam upaya untuk bersaing sensasi, maka muncul meme semacam ini. Tapi itu bukan sensasi yang sifatnya kriminal, dan kapasitas hukum kita untuk menafsirkan secara hermeneutics sebetulnya karya-karya semacam ini harusnya memungkinkan kita memberi interpretasi estetik pada sesuatu, bukan berlawanan, melawan interpretasi legal formal yang pasti akan didalilkan oleh pihak negara tuh. Tetapi mengejar interpretasi ini yang akan menghidupkan wacana setelah meme ini justru ya sebut aja dijadikan alasan untuk menangkap mahasiswa ini. Jadi para mahasiswa juga akan berpikir bahwa oh ini sebetulnya hanya dalam upaya untuk apa istilahnya itu, penanda bahwa kalian lakukan hal yang sama nanti dalam banyak demo akan kena pidana. Kira-kira itu kan. Jadi kasus ini akan jadi ya bahan candaan mahasiswa, karena mahasiswa akan anggap ya lo tangkap satu kita bikin lagi meme yang lebih gila kan. Hari-hari ini, minggu ini kan begitu banyak meme yang betul-betul menimbulkan sensasi. Kadang-kadang memang meme-nya itu agak kasar, slapstick, tetapi juga ada meme yang boleh disebut sebagai sindiran sekaligus simbolisasi dari kejengkelan publik. Nah, kita harus benar-benar adil di dalam mengunci isu ini menjadi isu kriminal tuh, karena di belakang yang kriminal sebetulnya adalah hasil dari persaingan politik. Meme-meme semacam ini adalah meme yang sifatnya desakan publik untuk meminta perhatian pemerintah
terhadap kejelasan suatu isu. Jadi akan panjang nih, saya membayangkan bahwa ruang sidang nanti akan jadi ruang perdebatan akademis justru, atau ya ruang satire, sementara mungkin di sidang kasus ini lalu mahasiswa di luar bikin meme yang atau poster-poster yang bahkan molo-olo, lalu dia berubah menjadi sesuatu yang diselebritikan dan sensasinya justru makin lama makin panjang. Meme semacam ini, Bung Rocky, kalau dengan menggunakan artificial intelligence ini bisa cepat kita bisa kerjakan nih, Bung Rocky. Nggak perlu juga anak-anak dari yang sekolah desain grafis gitu ya, tapi tentu hasilnya beda ya. Dan kalau kita amati kan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sekarang sedang menggalakkan penggunaan AI. Dan saya kira kalau kita lihat dari sudut itu, mahasiswa ini kan sesungguhnya bisa membantu kita, membantu Wapres, mengingatkan Wapres bahwa penggunaan AI itu juga akan berdampak negatif kalau tidak disertai dengan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa bernegara ya. Dan ini kan bisa membuat membuat anak-anak sekarang dengan mudah membuat meme jenis ini. Oh ya, artificial intelligence sangat membantu tuh. Kita bisa pesan meme hanya dengan mengetik kata kuncinya kan, tolong buatkan meme si Joko lagi digorong-gorong, terus di sebelahnya ada si joki, di belakang joki ada satu sosok yang samar-samar seperti Gajah Mada misalnya tuh, atau di belakang Gajah Mada ada Hitler segala macam. Lalu datang meme yang betul-betul ditargetkan pada seseorang. Kan itu mudah sekali kan. Itu dalam hitungan 20 detik itu meme-nya selesai. Kita cuma minta tolong pada artificial intelligence, lalu meme itu langsung dalam detik yang sama itu beredar di sosial media itu. Nah ini bagaimana itu mau dibuktikan? Kan bisa aja kita cuma pesan, lalu artificial intelligence membuatkan meme, dan meme itu ya, jadi lucu lalu beredar. Jadi sekali lagi kreativitas itu sekarang terbantu oleh teknologi. Apakah si artificial intelligence ini akan dijadikan saksi sebagai ikut melakukan tindak pidana karena merancang pesanan imajinatif dari seorang mahasiswa, apalagi kalau mahasiswanya memang belajar tentang design logics, sehingga semua parameter dia taruh di situ dan dia tinggal tunggu pekerjaan itu diproduksi oleh artificial intelligence. Jadi ini akan, saya nggak mau sebut kata konyol, tetapi akan jadi tontonan dan ya nggak ada soal, dia jadi tontonan sekaligus jadi ruang kuliah pembuktian hubungan antara imajinasi manusia, bantuan artificial intelligence, dan impact politiknya hari-hari ini. Itu uniknya kasus meme dari mahasiswa ITB jurusan seni rupa ini. Ya, ini sekedar pengantar untuk mulai membaca arah dari penyidikan terhadap mahasiswa dan impactnya nanti di dalam pembicaraan politik minggu ini. Karena seperti biasa, sesuatu yang diajukan ke publik akan ditanggapi dalam keriuhan yang lebih parah lagi nanti. Jadi sambil kita menunggu perkembangan kasus ini, kita mau terangkan bahwa kehidupan politik kita pada akhirnya akan diisi oleh semacam adu mental. Siapa lebih kuat untuk bertahan di dalam politik, diserbu oleh karya-karya inovatif semacam ini. Kita sebut ini karya inovatif karena di dalam meme ini terbaca seluruh simbol pertengkaran politik hari-hari ini. Ya, untuk sementara analisis segitu dulu. Salam akal sehat. Salam akal sehat.